Terima kasih Pak Hermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya langsung naik ke atas panggung. Hari ini kita mendapat kehormatan, saya especially mendapat kehormatan. Silakan Pak Arif Yahya, silakan Pak. Untuk memoderate Pak Arif Yahya. Sebetulnya terlepas dari Pak Arif Yahya atau bukan, kalau sudah dekat sama Telkom itu suatu kehormatan. Karena Telkom itu adalah satu perusahaan yang dari dulu nggak pernah berhenti melakukan hal-hal yang sangat breakthrough. Dari zamannya Pak Cacu, Pak Kristiono, sampai akhirnya ke Pak Arif juga. Dan kita tahu transformasi Telkom yang terakhir, itu ada 4 hal yang ditransformasi, itu transformasi yang paling heboh dalam sejarah Telkom berdiri. Dan penekanannya pada macam-macam termasuk pada transformasi bisnisnya juga. Nah, tetapi tidak kalah heboh lagi adalah buah pemikiran dari Pak Arif Yahya yang kemudian dieksplisitkan dalam buku yang baru di launch tadi pagi, yaitu Paradox Marketing. Dan memang saya menganjurkan Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan ini, tolong di benak Bapak Ibu sekalian dengan hormat dihilangkan inersianya dulu. Karena kalau kita tetap nggak begitu susah. Kita harus dengerin dulu Pak Arif ngomong, baru mencernanya. Mungkin sebagian dari kita akan segera mengerti dalam waktu 1-2 menit. Mungkin akan ada yang mengerti nanti sore. Mungkin ada yang baru mengeluarkan kalimat, oh gitu ya besok. Atau minggu depan. Atau bahkan mungkin ada sebagian kecil dari kita yang nggak akan ngerti juga. Jadi saya suggest inersinya dihilangkan dulu. Dan kita akan mendengarkan paparan Pak Arif. Perlu dicatat juga bahwa semua yang ada dalam buku itu merupakan wisdom, yaitu tacit knowledge. Yang merupakan akumulasi dari perjalanan beliau bersama Telkom, yang kemudian dibukukan, dieksplisitkan. Ini ilmunya mahal banget, terus terang aja. Karena kalau kita mau mengikuti pakem yang sangat akademik misalkan, itu kita harus bikin hipotesis dulu, lihat fenomena dulu, bikin hipotesis dulu, kemudian mencari teori-teori pendukungnya, kemudian mendesain model risetnya, menentukan respondennya, kriterianya, menguji hipotesis terbukti atau tidak, diserang kiri kanan dulu, sampai hipotesis itu akhirnya terdukung atau tidak, dan baru akhirnya bisa diserap oleh kita semuanya, diadaptasi dan kemudian diterapkan. Kalau ini enggak, ini dari wisdom, langsung dari tacit knowledge ke explicit knowledge, jadi sangat mahal sekali. Dan memang kalau tidak seperti itu, maka ilmu menjadi ilmu yang ketinggalan sekali. Karena ilmu sosial itu dari pertama kali ada fenomena sampai terbukti, sampai kita kemudian setuju untuk menerapkan, itu perlu waktu lama. Sementara kita tahu sekali market sangat dinamis, sehingga kalau marketing sendiri tidak mengikuti market, maka marketing menjadi ilmu yang terpinggirkan, marginal, nggak akan ada gunanya. Oke, untuk tidak berpanjang waktu, sekali lagi saya ucapkan selamat datang di Telkomsel Stage Indonesian Case Studies. Sekali lagi topiknya Paradox Marketing in Action. Saya akan memperkenalkan the one and only Direktur Utama Telekomunikasi Indonesia, Bapak Arif Yahya. Silakan Pak Arif. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, waktunya maksimum 30 menit. Jadi 30 menit harus menyerap ilmu yang sangat susah. Judulnya adalah Paradox Marketing dengan tagline Unusual Way to Win. Karena saya meyakini seperti ini. Hasil yang luar biasa dapat dicapai dengan cara yang tidak biasa. Itu adalah prinsip dasarnya Paradox Marketing. Jadi hal-hal yang ada di sini semuanya adalah hal-hal yang tidak biasa. Maka hasilnya akan luar biasa. Di buku pengantarnya saya berikan ilustrasi di situ. Ada orang berjualan semakin gratis semakin untung. Tidak biasa. Dan dia luar biasa perusahaan itu. Dia adalah salah satu perusahaan terbaik di dunia dengan valuasi 220 miliar US dollar. Dia adalah Google. Google itu
menjual sesuatu secara gratis. Kita tanya apapun ke Google gratis. Itu yang saya katakan, semakin gratis, semakin untung dan semakin besar. Facebook mengalami hal yang sama, dibuat oleh anak berumur 26 tahun. Value-nya sekarang lebih dari 20 miliar dolar, 25 miliar dolar itu sebesar apa sih? Telkom itu hanya 20 miliar dolar. Facebook itu 25. Itu yang menghasilkan anak umur 26 tahun. Sedangkan Google tadi 220, 11 kalinya Telkom. Tapi konsepnya adalah dia gratis. Semakin gratis semakin hebat. Demikian juga saya tulis di pengantar di situ Instagram. Anak muda juga diakuisisi oleh Facebook, $1 billion company. Lalu nanti di buku-buku itu saya tutup memang di epilognya. Bagaimana sih cara berpikirnya orang itu sehingga bisa mendapatkan sesuatu yang tidak biasa itu. Ada sedikit saya sitir cara berpikir Mega. Cara berpikir Mega itu bukan untuk company-nya, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk customer-nya bahkan, tetapi untuk orang di luar dia, untuk community-nya. Jadi bagaimana orang itu bisa berpikir untuk bangsanya. Google itu berpikir tidak untuk siapa-siapa, tapi hanya ingin mempermudah orang lain. Tanpa dari awal dia mendeklarasikan ingin untuk dirinya sendiri. Facebook sama. Facebook itu dibuat hanya untuk mempermudah satu orang berkenalan dengan orang lain. Nah, di cara berpikir Mega itu akan sangat mudah. Saya sebutkan kata-katanya dulu. Susah baru penjelasannya. Semakin kita tidak mengharapkan, semakin kita akan bisa mendapatkan semuanya. Susah kan? Semakin tidak mengharapkan semuanya, semakin mendapatkan semuanya. Nah, di akhir buku saya tulis seperti itu. Itu ilmunya bukan dari saya tapi dari Kaufman. Kaufman berpikir kalau Anda ingin mudah berpikir mega, berpikir untuk orang lain, maka berpikirlah seperti seorang ibu. Mother rules dia sebutnya. Ibu itu memberikan sesuatu tanpa pernah pamrih, tanpa pernah mengharap apapun. Tapi seorang ibu bisa mendapatkan apapun dari kita. Kita mau menyerahkan jiwa raga kita untuk ibu kita ketika ibu kita tidak pernah mengharapkan apapun dari kita. Itu adalah kata-kata yang saya buat sendiri akhirnya. Semakin kita tidak mengharapkan apapun, kita akan dapat menerima apapun. Jadi kita laki-laki di sini hanya bisa menangis atau pernah menangis untuk ibu kita. Itu hebatnya ibu. Kenapa ibu demikian powerful? Karena dia tidak pernah mengharapkan apapun dari kita. Tingkatkan sedikit ke perusahaan kita. Kalau perusahaan kita bisa tidak mengharapkan apapun, akan hebat. Saya berikan contoh yang lebih sederhana. Kalau perusahaan kita hanya memikirkan perusahaannya sendiri, maka perusahaan itu akan mati. Itu berpikir mikro. Berpikir makro adalah perusahaan yang berpikir untuk customer-nya. Wah. Kalau perusahaan berpikir untuk customer-nya, who wins the customer wins the game, maka perusahaan itu akan hebat, customer-nya akan loyal. Kalau dia berpikir mega, berpikir tentang community-nya, dia akan lebih hebat daripada dia berpikir tentang customer-nya. Itulah paradox marketing. Next. Jadi nanti maaf ada Telkom sedikit, baru ke paradox marketing. Ya, terus, oke. Ini Telkom profile. Hanya ingin menunjukkan bahwa di telekomunikasi terutama pasarnya sangat dinamis, maka kita harus lebih dinamis daripada itu. Dan cara-cara yang kita gunakan, nanti kita akan buktikan bahwa cara berpikir saya membuat 1 juta wifi itu tadi, itu demi kemaslahatan umum. Dan saya yakini bahwa kalau Telkom melakukan itu, the more you give, the more you get, pasti Telkom akan mendapatkan jauh kembalinya. Oke, terus ini untuk menunjukkan pasarnya sangat dinamis. Next.
Oke, kita mulai. Paradox marketing. Judulnya paradox marketing. Maka kalau nggak bingung, saya salah, harus bingung. Saya buka dengan Stephen Covey. Ada satu gelas air, lalu suruh ngangkat. Bisa nggak kita ngangkat? Bisa. Satu gelas air mungkin 250 gram. Tetapi kalau kita mengangkatnya dalam waktu 1 jam, ini menurut Covey, kita tidak akan mampu. Ini manajemen stres sebenarnya. Poinnya adalah ketika seseorang mengangkat air dalam waktu berturut-turut 1 jam, dia tidak mampu. Tetapi 1 jam itu 60 menit ya. Ketika kita minta dia untuk mengangkat air itu setiap menit dan boleh ditaruh. Jangankan 60 kali, 120 kali pun dia akan mampu. Nah, ini nanti akan banyak menginspirasi. Kalau bisa memahami ini akan mudah nanti masuknya. Angkat gelas 1 jam kita tidak mampu. Tapi kalau kita mengangkat 1 menit, tetapi 120 kali, totalnya 120 menit, orang akan mampu. Kalau 1,5 menit mampu nggak? Mampu. 1,5 menit kali 120 kali. Dapatnya bukan hanya 60 menit, tapi 180 menit. Orang akan mampu. Dapat speedy instant itu seperti itu. Kalau orang beli speedy 200.000, tidak banyak orang yang mampu. Jumlahnya hanya 2,2 juta orang yang mampu. Padahal MP3EI mempersyaratkan harus ada 30% household atau 20 juta. Bagaimana bisa membuat orang mampu membelinya? Speedy instant yang 200.000 itu kemarin saya baru meluncurkan di Bali. Kita jual dengan Rp5.000. Nah, small denomination. Nah, ini salah satu pengungkit price yang kita mainkan, yang tadinya wholesale kita buat menjadi retail small denomination. Ini adalah tentang kemampuan orang, tentang affordability sebenarnya. Apakah dengan 5.000 itu Telkom akan rugi? Kita sudah buktikan di Telkomsel. Telkomsel itu sekarang pelanggannya 120 juta. Ada Pak Hasnul mungkin kalau masih ada. Tahun 2007 terjadi price war. Revenue per menitnya dulu adalah Rp1.000. Tetapi pelanggan Telkomsel sekitar 40 sampai 50 juta. Ketika kita turunkan revenue per menitnya hanya 100 sampai 200 rupiah, maka pelanggan Telkomsel affordability-nya naik, pelanggan Telkomsel naik hari ini menjadi 120 juta. Pertanyaannya, kalau kita memberikan banyak seperti itu, apakah perusahaan kita rugi? Ternyata tidak. Telkomsel itu size-nya besar, pendapatnya sekitar 55 triliun size. Sustainability-nya, growth-nya double digit. Dan yang terpenting nih kalau ada orang keuangan, EBITDA marginnya, jadi gross revenue-nya, itu 52%. Meskipun dengan menurunkan 1.000 menjadi 100 sampai 200 rupiah. Yang penting adalah affordability. Nah, itulah pemikiran itu. Kalau masih susah, caranya adalah pasti tidak biasa. Cara tidak biasa itu saya permudah di sini. Bagaimana memikirkan cara tidak biasa? Adalah menetapkan polaritas. Saya buat lebih mudah lagi, polaritasnya itu sudah kita kenal semua dalam format 4P. Price-nya yang didikotomikan, place-nya yang didikotomikan, promotion ataupun produknya. Jadi kalau kita lihat gambar yang tadi, coba kembali ke halaman awal. Ini yang buat pasti bukan saya, ke judulnya, ke bukunya nih. Terus awal. Ini itu ada magnet yang nggak ada negatifnya. Ini bukan saya artis yang gambar, Mas Arif ya. Jadi mungkin artisnya setelah tahu cerita saya, oh Pak Aye itu mikirnya caranya begini.
didikotomikan dulu sama Pak Aye, lalu yang negatifnya dibuang, yang positifnya diambil. Itulah paradoks marketing. Jadi di paradoks marketing itu persis seperti ini. Magnet yang tidak ada negatifnya. Ini artis, jadi kalau aneh berarti benar gitu aja. Oke, next. Oke, udah Stephen Covey tadi, udah saya berikan contoh. Next. Nah, ini kita mulai dari sini sebenarnya. Customer centric company, kita ada segmentasi, lalu ada place, price, produk, promo. Nanti di buku ada kata-kata aneh. Segmentasi itu perlu nggak? Perlu. Hanya untuk orang yang tidak terlalu tahu marketing. Susah kan ini mulai. Segmentasi terbaik itu adalah dengan tidak mensegmentasikannya. Bingung? Benar kalau bingung. Barusan saya tanda tangan sama Pak Elvin sama Pak Benny. Pak Elvin itu di rootnya Jam Sostek. Jam Sostek itu adalah asuransi. Baik, kalau begitu di Telkom ada segmen tentang financial services. Lalu kalau kita melayani Jam Sostek seperti financial services lainnya, saya pastikan, saya guarantee Telkom pasti kalah. Karena Telkom mensegmentasikan pelanggannya. Kita harus melayani Pak Elvin ini di Jam Sostek sangat unik sesuai dengan kebutuhan Jam Sostek. Itulah kata-kata saya. Segmentasi terbaik dengan tidak mensegmentasikannya. Jadi harus customize, harus tailor made. Oh, Pak Elvin ini seperti ini. Pak Denny itu seperti itu. Astraword. Dan setiap customer harus kita treat satu persatu. Mungkin nggak kita men-treat 120 customer satu persatu? Mungkin, Pak. Menggunakan CRM, makanya Bapak harus tanda tangan sama Telkom itu. IT memungkinkan untuk itu. Jadi semakin personal, semakin sosial. Bingung kan? Benar berarti. Twitter itu Anda rasa sangat personal kan? Semakin personal, semakin sosial. Pak Jokowi yang tadi duduk di sebelah saya, tadi Pak Jokowi, Pak Dahlan, saya di tengah, saya nggak tahu maksudnya itu apa. Saya pas di tengah-tengah orang yang hebat. Tadi kan Pak Hermawan yang bilang, semakin beliau merendahkan hatinya, semakin tinggi. Semakin beliau inklusif, semakin eksklusif. Dua-duanya punya sifat seperti itu. Itu bingung kan? Bingung nggak? Kalau bingung, benar. Jadi Bapak mikirnya udah sampai bingung, sampai paradok. Akhirnya saya meyakini apa, Pak? Ketika kita sudah mampu berpikir paradoks, maka kita akan mendekati kebenaran. Maka berzakatlah kamu akan lebih kaya. Enggak ada logikanya itu. Kira-kira Al-Qur'annya salah kan? Kira-kira salah. Tambah berzakat, tambah kaya. Siapa berani ngomong Al-Qur'an salah? Bingung. Tanya Tuhan tuh, pasti benar gitu. Untuk sehat harus makan. Tapi mau sehat maka puasalah. Paradoks. Bingung? Benar. Oke, next. Ini saya buka aja rahasianya dan nanti saya tutup juga dengan rahasia. Ini sudah saya lakukan miliar bahkan triliun pendapatan Telkom dari sini, dari apa yang sudah saya lakukan. Oleh karenanya saya memberanikan diri, alangkah baiknya nanti kalau bisa diimplementasikan di tempat yang lainnya. Misalkan asuransi susah, bisa nggak asuransi dengan Rp1.000? Bisa. Bisa nggak asuransi dijual personal kepada 120 juta pelanggannya Telkomsel? Bisa. Ini triliunan dan nanti karena belum terjadi saya taruhan di buku itu. Saya bilang ini nih, loncat-loncat nggak apa-apa ya. Bingung kan? Saya bilang ini, UCTV Sky memang belum saya luncurkan.
Tetapi saya janjikan kepada masyarakat Indonesia bahwa UCTV Sky akan kita luncurkan. Dan UCTV Sky ini adalah produk yang tidak mungkin bisa Anda tolak. Pusing. Dan saya yakini value-nya nanti akan tinggi. Nanti saya ceritakan apa itu UCTV Sky. Ini adalah combining, Ini cara berpikirnya yang paling sederhana. Kalau lulus ini yang lainnya bisa lulus. Wholesale itu kalau kita jualan partai, harga per unitnya murah. Kalau eceran, harga per unitnya mahal tapi volumenya sesuai kebutuhan. Ini competitive advantage, ini cannot compete, ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif. Simple polaritikan keduanya, kombinasikan keduanya. Oleh karena kata-katanya di awal buku saya juga susah. Paradoks itu mempertentangkan sekaligus menyatukan. Bingung? Benar. Kata-kata pembukaannya gitu. Mempertentangkan sekaligus kita satukan. Next. Ini ada tadi dari Air Asia, ada Singapore Airlines. Akhirnya saya membuatnya seperti ini menjadi 4 kuadran. Di mana sih yang saya pikirkan sebagai paradoks? Air Asia, selamat datang, terima kasih sudah datang. Dia less for less. Boleh nggak itu? Boleh. Air Asia, Lion Air, kreatif. Untuk pertama kalinya ada low cost carrier. Poinnya apa? Benefitnya diturunkan atau diselektif kayak June Hotel tadi, cost-nya dikurangi. Boleh, valid. Singapore Airlines, more for more. Lebih mahal, benefitnya, value-nya lebih tinggi. Tapi sayangnya pembukaan kata-kata saya gini, hasil yang luar biasa pasti caranya tidak biasa. Sekarang pikirkan bagaimana benefitnya lebih, cost-nya kurang, more for less. Sedemikian rupa sehingga apa yang kita tawarkan tidak mungkin bisa ditolak. Nanti yang speedy tadi, yang wifi, itu akan kita taruh 1 juta. Terutama untuk anak-anak maksimum 1.000 rupiah. Saya kata-katanya gini nih. Rumah bukanlah rumah kalau dia tidak punya wifi. Kan tadi udah bilang, mangan gak mangan, pokoknya connect. Nah, jadi kalau itu salah, Pak Irmawan yang salah. Bisa membayangkan gak? Mungkin kita akan ketawa barusan. Bisa membayangkan gak? Apakah disebut rumah kalau tidak ada pintunya? Bapak punya rumah, Pak Elvin punya rumah, tidak ada pintunya. Tidak bisa. Pelan-pelan ya, wifi itu adalah pintu dunia di rumah kita. Siapa yang gak tergantung ke wifi? Siapa yang gak tergantung ke Google? Maaf ya, udah obsolete. Udah, gak bisa. Oh, saya hidup tidak tergantung ke Google, ya sudahlah kalau gitu. Wifi itu seperti itu. Terutama untuk anak-anak muda. Dia adalah pintu dunia di rumah kita. Ada pintu dunia di rumah kita, broadband 1 megabit per second, bayarnya 1.000 rupiah. Dan kelak
hampir tidak bayar ketika advertising menggantikan revenue streamnya. Value-nya more, maaf agak teknis, selain wifi, selain broadband speedy itu kecepatannya di bawah 1 mega, agak teknis memang, dan bayarnya lebih mahal. Ini yang saya katakan, bisa more tapi less. Susah ya. Bagaimana sampai ke pemikiran ini? Satu aja. Pokoknya pikirkan banyak memberikan, pasti banyak menerima. Jadi kata-katanya mungkin agak tidak bagus, terlalu normatif. Apa yang bagus untuk Indonesia pasti bagus untuk Telkom Indonesia. Itu aja udah. Udah pasti. Apa yang bagus untuk anak-anak kita pasti bagus untuk Telkom. Anak-anak Indonesia pasti bagus untuk Telkom Indonesia. Maka apa? Kang up dengan pemikiran ini, more for less. Untuk niche market kita boleh less for more. Less for more saya kasih contoh. Contohnya Raskin biar gampang ya. Raskin kalau kita 50 kilo, 5.000 rupiah murah, 200.000. Tapi itu tadi kayak Stephen Covey. Kalau kita jual beras miskin 200.000 itu tidak terjangkau. 4.000 kali 50 kilo katakan 200.000 nggak terjangkau. Tapi kalau kita jual 5.000 lebih tinggi dari 4.000. Tapi 5 kiloan itu terjangkau. Jadi small denomination itu adalah cost leadership dengan cara yang baru. Oke. Poinnya adalah berpikirlah di sini dan lebih banyak di sini. Yang sudah terlanjur di sini tetap nggak apa-apa karena memang pasarnya juga ada. Tapi saya rasa seperti Air Asia dan Lion Air akan menuju ke sini. Oke, next. Agak susah, tapi ini mudah, tapi saya jelaskan yang susah-susah aja. Yang pertama, oke, disimpulin dulu ya. Semuanya paradoks. Yang pertama, buyer as a seller. Bagaimana caranya? Pak Hermawan tadi bilang, community base. Yang kedua, commodity customization. Commodity itu umum, customization itu khusus. Umum tapi khusus, bingung, benar. Low budget, high impact, bingung, benar pasti. Persepsi lebih hebat dari kenyataan, bingung, benar. Jadi untuk produk harus seperti ini, untuk price harus seperti ini. Yang tadi 5.000 rupiah itu lebih untung tapi lebih kecil. Lebih menguntungkan untuk kita, tapi pelanggannya lebih mau membeli. Bahasa yang lebih sederhana, lebih mahal lebih dibeli. Bingung kan? 5.000 rupiah lebih mahal dari 4.000, tapi lebih dibeli. Oke, next. Ada toolsnya nanti di sana, next. PRDX paradox. Nah ini juga susah ilmunya, tapi karena paradoks pasti udah benar. Menghulsilkan retail, pasti benar. Caranya simple, saya ajarin caranya. Kalau dia saat ini itu apa, maka baliklah. Itu pelajaran nomor 1. Kalau sekarang retail, jual caranya wholesale. Kalau wholesale, jual caranya retail. Oke, terus wholesale, retail, revenue commitment. Ini agak susah, tapi ceritanya sederhana lah. Jadi kalau untuk di Telkom, ke Telkomsel pun harus jualan. Untuk international call itu adalah per menit. Per menit itu adalah retail kita wholesalekan, maka Telkomsel bisa memenangkan persaingan. Oke, next. Sama ini. Ini lebih seru lagi sebenarnya, meskipun internal boleh saya ceritakan. Telkomsel itu kalau menjual flashnya dia sewa ke Telkom. Sewa itu harus berbayar. Tapi ketika itu Telkomsel tidak mau, kena fixed cost-nya. Jadi kalau sewa jaringan sekian mega itu wholesale. Oke, saya beli dari Telkom sekian.
Akhirnya dipecahkan dengan cara meng-retailkan wholesale. Jadi yang tadinya Telkomsel harus katakanlah bayar 10 miliar di depan, dia tidak usah bayar ke Telkom, tetapi revenue sharing yang tadinya 10 megabit per second katakan sekarang menjadi per menit. Setiap menit yang kamu jual, kamu akan dapatkan sekian. Oke, poinnya sederhana ini, 3 bulan naik 300%. Dengan cara membalik seperti itu. Next. Oke, terus. Ini susah gambarnya, tadi saya di sebelah Pak Jokowi, simple. Kalau kita datang, ada kartu Jakarta Sehat, itu full Telkom itu Pak. Nanti silakan dibantu. Tadi saya juga janji untuk sekolah. Pak Jokowi saya bilang, kalau Bapak mengumumkan seluruh sekolah di Jakarta harus di wifi kan, saya komit. Umumkan saja, saya di belakang Bapak. Telkom rugi nggak? Nggak akan rugi. Sama ini. Rumah sakit itu tidak mampu membayar aplikasi yang disediakan oleh Telkom. Kita sediakan seluruh platformnya, lalu kita ubah. Jadi kalau rumah sakit itu kalau di Telkom disebut customer enterprise dia, customer besar. Ada customer besar, ada customer kecil, yang kalau di Telkom disebut consumer. Yang ini simple, mengkonsumerkan enterprise, kebalik benar. Jadi rumah sakitnya tidak perlu bayar ke Telkom 100 juta per bulan. Seluruh e-health sistemnya disediakan oleh Telkom. Yang bayar adalah consumernya. Itu B2B2C. Tapi poin paling sederhana, yang tadinya enterprise dan kita deadlock, balik. Mesti benar. Kalau semakin bingung, semakin benar di situ. Lalu kita mencari bisnis scheme yang layak. B2B2C memungkinkan untuk itu. Oke, kalau ini kan susah tuh, sama. Next terus. Logistik sama. Jadi kita akan bangun, nama generiknya National Single Window. Kalau kita bangun dan itu kita berikan kepada perusahaan-perusahaan yang mengelolanya, akan susah. Akhirnya Telkom firm yang membayar adalah customernya, mengkonsumerkan enterprise. Oke, next. Nah, ini contoh-contohnya, dan ini yang saya katakan tadi, dengan seperti ini saya declare lah hasilnya sudah triliun di Telkom. Next. Mungkin ini terakhir, Speedy Instant. Ini kemarin saya luncurkan di Bali, itu yang saya katakan. Ketika orang Speedy tidak, affordability-nya tidak ada, lalu kita jual 5.000 dan saya sudah instruksikan untuk anak sekolah itu 1.000. Dia value-nya naik, cost-nya turun. Kejadian benar ini. Bisa ditolak enggak? Pasti enggak bisa ditolak. Sesuatu yang value-nya naik, cost-nya turun. Kedua, ini yang saya janjikan di bukunya. Karena saya taruhan sama Pak Hermawan. Pak Arief tulis dulu buku ini, tapi jangan diluncurkan dulu. Baiklah, saya bilang. Nanti saya janjikan itu saya tulis. Sekarang namanya UCTV. Nonton TV lebih mobile, lebih fleksibel, kontennya lebih banyak, biayanya lebih murah. Yang sekarang nggak terlalu terasa, yang UCTV streaming, tapi yang saya janjikan adalah UCTV Sky. UCTV Sky itu adalah, saya kontraskan antara free to air dengan pay TV. Free to air itu bagus, seperti namanya dia free, tapi cuma satu channel.
PTV seperti namanya juga dia P, tapi multi channel. Jadi bisa 48 channel, kita bayar 200.000 gitu ya. Termasuk ke Telkom Vision kita punya. Itu saya sebut sebagai konvensional PTV. Nanti UCTV Sky itu 100 channel hampir free. Jadi hanya bayar Rp25.000. Dan CPI-nya itu decodernya, mungkin bahasa, itu hanya 200 sampai 300 ribu rupiah. Kenapa saya ambil angka itu? 25.000 itu lebih rendah daripada average revenue per usernya Telkomsel. Telkomsel itu kalau kita langganan ke Telkomsel, rata-rata tagihan kita 35.000. Jadi kita harus main psikologis. Saya mainnya pokoknya dari akhir aja. Pokoknya saya bilang jual ini 25.000 dan pokoknya lagi CPI-nya harus di bawah handphone. Second hand handphone di Indonesia itu 200 sampai 300.000 dan itu bisa di afford oleh 250 juta customer kita. Dan kalau udah seperti ini susah. Kalau mau satu kata, akhirnya saya memberanikan diri kemarin tagline-nya Speedy Instant itu begitu mudah, begitu murah. Nah inilah kalau kita bisa mengkontrarikan, mengantagoniskan, mendikotomikan sesuatu dan kita bisa mengambil positifnya, maka menggunakan bahasa saya, kita akan menciptakan satu produk yang tidak bisa ditolak. Kalau masih bisa ditolak akan mungkin kurang benar. Oke? Ya, terus Wi-Fi ID, Indonesia Wi-Fi, ini sama. Ini yang saya katakan, oke, karena terakhir harus sedikit ada ilmunya. Di Pengungkit 1, Place, Wi-Fi itu dulu dikenal dengan hotspot. Hotspot itu umumnya di rumah-rumah, kita home spot itu, di kafe-kafe. Itu hotspot itu private. Yang private, rumusnya gampang kan? Diapakan? Publikan. Satu. Mempublikan yang private. Yang kedua, pricing. Kalau kita beli selangganan Speedy, jadi harus disimpulin dulu. Yang tadinya namanya hotspot, kita ganti menjadi nama generiknya Wi-Fi. Akhirnya ini adalah public Wi-Fi untuk mengemphasis. Jadi tidak lagi home spot atau hotspot seperti itu. Tapi rule pertama, place-nya yang kita ubah. Yang kedua, yang tadinya kita berlangganan Speedy 200.000, ini price. Yang saya bilang tadi. Jual lebih mahal tapi lebih laku. Nah itu. Rp1.000 itu lebih mahal daripada Rp200.000. Bingung? Benar. Satu produk yang tidak bisa ditolak. Terus di buku saya, mumpung gak ada orangnya, kita bicarain karena sahabat saya dia Pak Yonan. Oke, saya harus simpulin dulu biar nanti. Ini menggunakan 2 pengungkit ya, 2 P. Poinnya di buku itu saya ceritakan, semakin banyak P yang kita gunakan akan semakin sempurna. Kalau 1P biasa, itu ilmu yang pertama saya ajari. Balik itu 1P itu. Lalu kombinasikan jadi 2P. Yang UCTV Sky sudah 4P. Susah udah itu. Pak Yunan itu, kalau ada yang dari PT KAI silakan kalau marah. Kalau ngelempar sepatu langsung 2 ya, jangan satu-satu. Dia jualan kereta api
wisata disebutnya seperti itu. Anggap saja lah, biar gampang aja, satu gerbong itu isinya 100. Padahal enggak, cuma 50, tapi biar gampang ini. Dijual 1 jutaan, 100 juta. Apa sih yang dilakukan oleh KAI itu? Mungkin Pak Yunan enggak tahu dan pasti dia enggak tahu tuh. Satu, dia itu memprivatkan publik. Yang tadinya tempat duduk itu untuk publik, didesain sedemikian rupa, jadilah dia private. Untuk itu, dia berhak atas peningkatan kos sebenarnya. Satu. Yang kedua, yang tadinya retail diganti oleh dia menjadi wholesale. Nah, sorry ya KAI ya, kesalahannya di situ. Ketika retail di wholesale kan harganya harus lebih murah. Tidak ada wholesale itu, kan udah ada teorinya tadi. Kalau Anda menjual wholesale harganya tidak murah, itu nabrak hukum alam itu. Sorry Pak Yonan, sorry aku masih dipukulin nanti. Kenyataannya KAI itu tidak begitu. Dia menjual satu gerbong yang wisata itu, ini marah bener ini, lebih mahal daripada kalau N kali lebih mahal dari 100 juta lah contoh saya. Nggak boleh bos, saya bilang ini. Harus lebih murah. Lebih murahnya seberapa? Di 100 tempat duduk ternyata okupansinya 70. Jadi kalau dia menjual kereta api dengan cara biasa, dia hanya dapat 70 juta. Bos, kamu jualnya jangan 120, tapi 120 kali 20 juta, 84 juta. Pasti habis. Orang kalau lihat tarifnya 100 juta, kalau beli wholesale cuma 84. Padahal kenyataannya kalau dia menjual cara biasanya 70 juta. Itu ada di buku itu. Baru 2 pengungkit itu, nanti pengungkit ketiga. Ini kalau terlalu banyak nggak ada yang beli bukunya nanti gimana? Ya, ini sudah hampir habis waktunya Pak. Sudah habis waktunya. Baik, kalau begitu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Arif Yahya. Oke, sebelum nanti kita ada Q&A. Kalau kita lihat, silakan Pak Arif duduk, silakan Pak Arif. Kalau kita lihat secara sekilas ya, mungkin salah satu kalau pengamat ilmu manajemen ekonomi akan lihatnya bahwa ini mungkin yang ingin dicapai adalah economy soft skill yang lebih bagus, gitu kan? Satunya, economy soft skill. Tadi tercermin dari kok volume makin bagus, kita nggak mungkin rugi kok, gitu kan ya? Kemudian kedua, sebetulnya beyond economy soft skill juga, karena ada namanya economy of scope. Karena Telkom itu kan gede banget. Jadi kok kalau kita mencapai economy of skill, it's good, tapi it would be better kalau kita mencapai economy soft skill. Yang menarik kalau kita lihat lagi adalah berpikir makro. Nah ini dia. Makro di sini dalam, mega maksud saya. Dalam yang dimaksud Pak Arif di sini bukan makroekonomi. It's beyond makroekonomi. Kelemahan orang marketing yang saya lihat adalah terlalu mikro. Nggak salah sih. Karena ilmu marketing adalah ilmu yang tatarannya ada di mikroekonomi. Ngurusnya kan produk, price, place, segmentasi gitu ya. Paling tinggi ya positioning itu udah paling top deh gitu lah ya. Karena terlalu mikro, karena orang marketing yang saya diskusi sama Pak Arif beberapa hari yang lalu, kita suka lupa mikirin yang makro. Perubahan social culture, perubahan teknologi, perubahan purchasing power parity. Berapa persen sih orang marketing yang sangat financial oriented? Berapa persen sih orang marketing yang tiap hari ngelihat return on asset? ROE dan sebagainya, ngutak-ngutik itu. Berapa persen orang marketing yang membaca balance sheet, income statement dan sebagainya? Sedikit sekali. Selain kurang financial, kurang makro, yang lebih tinggi lagi adalah yang tadi sudah disebut oleh Pak Arif adalah apa? Mikirnya mega. Mega itu mikirnya udah lebih beyond marketing, beyond company. Apa yang bagus for the society, it will be good for Telkom. Sudah beyond. Sudah kalau kita kembali ke konsep Pak Hermawan itu yang marketing 3.0 itu, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lihat lagi tadi ada dikotomi ya. Dicari yang bagus-bagus, dibuangin yang jelek-jelek. Ini gampang diucapin, tapi susah nih kalau kita nggak tahu filosofinya seperti yang tadi Pak Arif sudah sampaikan.
Kemudian kita lihat lagi ada yang menarik ya, paradoksnya sendiri. Mensegmentasi itu udah lewat. Sebetulnya memang iya sih. Sebetulnya kalau kita kembali ke konsep New Wave Marketing yang beberapa tahun lalu kita sempat bikin ya, itu segmentasi udah agak kuno sebetulnya. Sudah arahnya ke komunitas sebetulnya. Sudah arahnya lebih, tadi Pak Aris sempat singgung tadi, semakin personal, semakin socialize. Semakin personal, semakin akan banyak pengikutnya. Semakin inklusif, itu semakin eksklusif. Karena sedikit orang yang kayak Pak Jokowi kan, sedikit orang yang kayak misalkan Pak Dahlan misalkan, sedikit orang yang kayak Pak Arief misalkan, begitu. Semakin gila nih ya, top nih orang gitu ya, itu semakin eksklusif dia. Padahal dia inklusif aja, dan inklusif nggak susah sama sebetulnya kalau kita lihat ya. Terus kita lihat lagi konsep more for less. Ini juga sebetulnya udah konsep ini sudah ada sejak dahulu kala, tapi sekali lagi sulit kalau kita nggak benar-benar memahami bisnis modelnya. Contoh dalam kasus tadi Pak Aris sempat singgung, low cost carrier tadi misalkan ya. Namanya low cost carrier ya, tapi kalau bisnis modelnya itu nggak low cost, dia nggak mungkin bisa dapat cuan. Kan gitu ya, nggak mungkin dapat cuan dia. Dia low cost berarti apa? Ada 5 direktur, sekretarisnya 1 aja, itu low cost tuh. Mobil kantor untuk direktur yang jumlahnya 8 orang, 1 aja, makanya ganti-ganti gitu. Kalau dipakai sama direktur utamanya, ya udah, wakil direkturnya pakai taksi misalnya, itu low cost tuh. Itu business model. Nggak bisa low cost itu disamarkan dengan low fare, nggak bisa. Low fare kalau dia tidak low cost business modelnya, pasti dia rugi yang tadi Pak Arief sempat singgung. Dalam 2 kata yang dalam paparan yang tadi cukup membingungkan tadi mungkin buat kita semua, makanya tadi saya memberi warning bahwa tolong jangan ada inersia dulu, ini apa sih gitu ya. Kita lihat bahwa intinya adalah membuat semuanya semakin affordable. Affordability ini itu sudah diterapkan lama oleh Bank BRI misalnya. Bank BRI itu ngasih kreditnya kecil kan, tapi nggak murah itu soalnya, tapi affordable. Itu contohnya. Satu lagi yang lebih penting lagi, kalau itu affordable, tetapi tidak irresistible, tidak membuat orang, wah harus beli nih, ya nggak laku juga. Affordable gitu, tapi nggak irresistible. Misalkan kita ditawarin bakso murah gitu, ini murah nih baksonya nih. Tapi tidak irresistible, baksonya kalau dimakan kenyang, biasa aja gitu ya. Ini Anda makan semakin banyak, semakin cantik, wah itu irresistible tuh. Ya kan? Itu pasti ibu-ibu akan beli itu, irresistible tuh. Semakin Anda makan ini, makannya semakin muda, waduh irresistible tuh. Membuat produk yang irresistible tadi yang dicerminkan dalam produknya UCTV, itu juga susah juga tuh. UCTV waktu itu saya sempat di kantor Pak Arief, ngitung-ngitung pakai gaya glodok waktu saya. Itu per orang kalau di rumah dengan jumlah rumah tangga isi 4 orang, itu tiap jam orang cuma bayar, tiap 3 atau 4 jam orang cuma bayar per nonton itu cuma 200 sampai 250 rupiah. Gimana tuh? Dapat cuannya dari mana itu kan ya? Sekarang sebelum saya ke Q&A, sebelum nanti akan kita summary untuk penutupannya, di ruangan ini ada yang bingung gak sih dengan yang dijelaskan Pak Arief tadi? Angkat tangan yang bingung coba. Angkat tangan coba. Jangan malu-malu, gak apa-apa kok. Biasanya gak angkat tangan tuh lebih bingung lagi soalnya. Gimana? Bingung gak kira-kira? Bingung kan? Tapi dapat nggak filosofinya bahwa intinya harus make things affordable, harus bikin lebih affordable, bukan berarti murah ya, affordable tuh ya. Bukan berarti murahan tepatnya. Affordable dan irresistible, nggak bisa ditolak nih. Nggak bisa ditolak. Dan ini akan tercermin nanti kalau dalam satu komunitas, orang akan merekomendasikan. Contoh waktu ada film apa tuh, yang apa tuh, planet apa tuh yang Avatar tuh, apa tuh yang planetnya bagus banget tuh, Pandora apa tuh namanya tuh? Ya Avatar ya, ya itu filmnya itu, saya lupa tuh. Itu kalau waktu orang setelah nonton film itu, kita nanya sama dia, gimana filmnya itu Avatar? Gak ada yang bisa cerita. Wah gila tuh film, wah gila, gimana ceritanya? Wah gila, ngomongnya gitu terus, nih orang gimana sih? Gimana filmnya? Itu filmnya ya ceritanya awalnya, wah gila deh, loh gak cerita lagi. Akhirnya dia ngomong, Anda harus nonton tuh. Dan belakangnya ada satu lagi film, apa tuh yang harimau, zebra, apa segala macam itu juga katanya irresistible juga tuh. Apa tuh judul filmnya saya juga lupa tuh. Ya tadi itulah.
Itu juga begitu, orang bilang, wah harus nonton. Itu pokoknya, wah orang udah susah ceritanya. It's a must. Bukan nice to see, tapi you have to see it. You have to buy it, you have to use it. You have to be part of that company. You have to be the customers, you have to be consumers dan sebagainya. Itu berarti irresistible. Dan membuat produk irresistible ini gak gampang. Karena di belakang itu harus ada kompetensi. Harus ada aset. Dan asetnya itu gak bisa cuma aset yang tangible. Banyak aset-aset yang justru diperlukan untuk membuat offering yang sifatnya irresistible. Yaitu aset yang sifatnya intangible. Apa itu? Knowledge, technology, innovation, culture. Itu aset semua itu. Cuman sayangnya aset-aset seperti itu biasanya tidak keluar di dalam balance sheet perusahaan. Dalam balance sheet perusahaan yang keluar kan aset ya tanah, cash, near cash dan sebagainya, inventory dan sebagainya gitu kan ya. Jadi yang kita lihat. Oke, sebelum saya conclude sesi yang sangat berharga dengan Pak Arief ini, ada yang mau nanya nggak dari sebelah sana? Satu, dari tengah sebelah sini ada lagi yang mau nanya? Nggak ada, sebelah sini satu, oh sebelah sini banyak fans nih Pak Arief. Oke, kita mulai dari Bapak yang paling jauh dulu ya, sebelah sana ya. Silakan langsung sebut namanya, dan tolong karena waktunya singkat, langsung ke pokok pertanyaannya. Jadi nggak perlu pakai saya, pengalaman saya kecil dan sebagainya. Silakan, langsung ke pertanyaannya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yaya. Yang saya mau tanyakan, apakah yang paradoks ini hanya bisa dipakai di large enterprise seperti Telkom kan asetnya udah besar banget, coveragenya sudah hampir di seluruh Indonesia. Jadi kalau misalnya tadi case-nya Telkomsel nurunin price, sedangkan dari sisi kuantitinya hampir separuh penduduk Indonesia pakai Telkomsel masih ketutup. Apakah ini mungkin dari sisi SME masih bisa pakai juga konsep paradoks marketing ini? Terima kasih. Pak Arief, kita simpen dulu Pak Arief ya, dengan 3 pertanyaan lagi ya. Sebelah sana ada satu lagi? Ya, oke langsung ke pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak Arief. Menurut saya ini sih luar biasa, bukan sesuatu yang luar biasa. Pertanyaan saya gini Pak, bagaimana Bapak mengkaitkan ini dengan services dan quality? Takutnya kalau orang bisa di-afford tapi nilai services dan quality-nya menjadi turun. Yang kedua adalah bagaimana Bapak bisa mengatasi kompetitor, karena ini bisa ditiru. Bagaimana mengantisipasi ini ke depan? Terima kasih Pak. Oke, satu pertanyaan lagi, silakan. Ya, Bapak yang sebelah sana. Oh, yang sebelah sini, sebelah sana. Oke, sebelah sana. Ya, silakan. Ya, ini silakan Pak. Langsung ke pertanyaan Pak ya. Terima kasih Mas Eki. Assalamualaikum Pak Arief. Salam. Jadi langsung aja tutup poin Pak. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana Pak Arief melakukan sosialisasi Think Paradox ini kepada kawan-kawan di Telkom gitu ya. Karena ini internally, karena kita tahu bahwa yang namanya Telkom yang dulu yang terkenal yang seperti itu Pak. Enggak seperti sekarang ini gitu Pak. Terima kasih Pak Arief. Assalamualaikum. Silakan Pak Arief. Yang pertama adalah bisa nggak di perusahaan kecil. Yang kedua tadi adalah gampang ditiru, pengaruhnya ke service bagaimana, pertahanan quality. Ketiga adalah gimana nih supaya kultur orang di suatu perusahaan itu benar-benar buy-in dengan konsep ini. Silakan Pak Arief. Ya, terima kasih. Yang pertama untuk SME bisa digunakan dan memang tepat nanti. Jadi gini, untuk SME contohnya jadi poinnya sederhana. Jadikanlah kita itu merupakan bagian dari dunia, itu nomor 1. Jadi kalau SME itu jangan merasa berdiri sendiri, tetapi dia bagian dari ekosistem. Saya itu ketua pembina, Indra ketuanya, Masyarakat Industri Kreatif Indonesia. Itu startup company SME itu banyak. Kita posisikan SME kita itu nanti bagian dari industri. Nah, ketika itu merupakan bagian dari industri, maka akan langsung masuk ke sana. Jadi contohnya buyer as a seller tadi, nanti kita producer as a seller juga nanti di SME. Oke, nanti bisa dipikirkan di SME. Oke, untuk yang kompetisi. Yang kompetisi bagaimana menghalangi supaya nggak ditiru, gampang ditiru Pak? Iya, susah ditiru memang. Jadi untuk yang besar akan susah ditiru. Saya berikan contoh nanti yang di UCTV Sky, saya sudah meyakini akan susah kompetitor untuk compete kita. Kalau susah, pertanyaan saya gini. Saya punya trik juga. Kalau pertanyaan susah harus saya tanya balik. Bagaimana kita bisa compete dengan Google?
Sesusah itulah jawabannya. Jadi once kita bisa meng-create bisnis yang sangat dibutuhkan oleh orang, dan skalanya sedemikian rupa, maka akan susah di-compete. Ini kita doakan aja, UCTV belum terjadi. Bapak bisa bayangkan kalau kita luncurkan harga abonemennya 25.000, malah saya panggil itu Indrandra, saya peluk dia. Kamu kebetulan di Bandung waktu itu kan, di Japat itu ribuan rumah. Saya bilang, kalau kamu jual TV 100 channel Pak, saya lupa mengatakan itu ya, 100 channel hanya bayar Rp25.000. Kalau ada sampai satu rumah itu menolak, saya yang jualan sendiri. Saya bilang, karena produk ini hampir pasti tidak bisa ditolak. Seperti Google yang tidak mungkin bisa ditolak, atau saya balik, hanya orang aneh yang menolak Google. Nanti sama Pak, orang aneh yang menolak produk kita atau yang kita create itu UCTV. Once kita dapatkan, itu kita berikan. Saya kasih contoh yang lebih jelas. Seandainya Telkom Indonesia menyediakan platform untuk e-health, contohnya ya, economic of scale-nya sudah sedemikian rupa yang sehingga satu transaksi pasien atau customer-nya hanya Rp1.000, unbeatable. Tadi disebutlah istilahnya cloud computing atau apapun. Kalau sudah ada tol, gini tingkat kepercayaannya. Percaya nggak traffic Bandung Jakarta itu akan tinggi? Kalau Bapak percaya, buatlah jalan tolnya. Once ada satu jalan tol, susah untuk di-compete. Nah itu pemikiran, kalau Bapak sudah sampai 4P, susah memang di-compete. Oke, itu. Jadi untuk yang pertanyaan yang tadi itu udah kita perhitungkan ya, yang quality dan service sudah pasti masuk. Satu poin aja, value-nya semakin tinggi. Oke, untuk implementasi di Telkom, saya mulai dengan yang praktis-praktis dulu dan teman-teman Telkom sudah yakin. Nah sekarang mulai saya bawa ke arah mega. Jadi saya contohkan dulu lah biar. Kalau tadi Air Asia, Lion Air berakhir nggak dia di situ? Bisa tidak berakhir. Asal dia meningkatkan dirinya menjadi mega. Agak susah. Dengerin baik-baik dari Air Asia. Kalau Air Asia itu menempatkan dirinya sebagai bagian dari ekosistem perekonomian. Tapi ini nggak bisa Air Asia saja. Bapak pernah membayangkan nggak? Kalau seluruh pesawat itu, ini airline bisnis itu tidak seperti telco yang sekarang ya, profitnya tinggi gitu, tipis-tipis tuh mereka. Tapi kalau bagian dari satu ekosistem, maka dia seperti jembatan tol saja, yang dia tidak hanya dapat dari situ, tetapi dapat dari yang lainnya, itu yang memungkinkan. Saya kasih contoh ya, Air Asia jurusan Bali, Bapak membuat ekosistem tourism di situ, tidak hanya dari tiket fare-nya saja, tapi dari once tourism di Bali itu naik, maka kita harus bisa mendapatkan. Kita harus convince yang lebih tinggi di mega level, dan ini memang levelnya pemerintah, untuk mengatakan bahwa pesawat itu adalah bagian dari ekosistem apa? Kalau di Bali, tourism. Misalkan MP3EI, misalkan di Irian, mining, bagian dari mining. Nah itu akan sangat memungkinkan dan orang akan berlomba-lomba ke arah yang sama. Dan sudah ada satu negara memberlakukan airline bisnisnya itu sebagai bagian dari bisnis negaranya. Dan dia hanya di-treat sebagai jembatan yang kita membayar tol. Dan kalau bisnisnya tumbuh, airline company-nya mendapatkan benefit dari situ. Nah seperti itu Pak. Di Telkom udah saya bawa ke arah mega sehingga mudah menjelaskan. Mengapa mega itu lebih hebat? Nah ini challenge di akhir buku saya memang. Jadi saya katakan gini, kalau orang berpikiran mikro, itu dia berpikirkan untuk kompensasi dirinya sendiri.
Kalau dia makro, dia untuk kompetensnya, oh saya bisa melayani pelanggan dengan baik. Kalau dia berpikir mega, maka dia berpikir tentang karakter. Karakter itu contoh national character building. Oh dia berpikir tentang bangsanya, dia berpikir tentang umatnya. Oke, karakter, competence, compensation. Saya bahasa Indonesia kan akan lebih mudah. Karakter saya sebut ini tingkatnya sudah ruh. Yang competence itu adalah rasa dan rasio. Dan terakhir, compensation itu adalah raga. Dan saya tulis nanti di buku itu, raga itu adalah yang terendah. Mungkin ini penutup karena udah ngantuk. Raga itu terbuat dari tanah. Tanah itu selalu membawa kita ke bawah. Mengapa kalau kita memikirkan diri sendiri, selalu akan ditarik ke bawah. Ruh itu terbuat dari cahaya. Siapa yang berpikir didrive oleh ruhnya, maka dia akan mulia. Itu sebenarnya challenge untuk penulis berikutnya. Kalau memahami ini akan mudah nanti. Jadi, udahlah kalau mau bisnis akhirnya boleh nggak bisnis? Boleh. Tapi startlah dari karakter. Jadi from character to commerce. Pasti hasilnya hebat. Nah, saya udah membawanya seperti itu. Lalu praktisnya gimana saya membawa seperti itu? Saya undanglah ahli-ahli yang di karakter. Contohnya teman-teman ESQ, orang-orang yang mengerti untuk menumbuhkan karakter Telkom yang pegawai Telkom yang kuat. Namun saya harus akui nih, saya tidak merasa atau belum merasa cukup confident mendeklarasikan Telkom adalah character centric company. Yang saya deklarasikan dan saya berani baru di level 2. Telkom adalah competence centric company. Oleh karenanya hal-hal seperti ini itu akan bisa dibuat mudah. Jadi tagline-nya Telkom itu competence centric company, from competence to commerce. Tapi yang benar lakukanlah from character to commerce. Pasti hebat. Pasti pertanyaan susah dikalahkan gitu. Bapak tahu nggak? Saya Muslim. Tapi instruksi saya ke Dir HCGA aneh bin ajaib. Saya ingin membangun karakternya orang-orang Telkom. Maka pergilah kamu ke Korea. Pergilah kamu Jepang. Karena saya believe yang dibangun oleh bangsa itu adalah karakternya. Lihat Gangnam tadi miliar itu. Miliar viewer. Dia cultural industry-nya jauh lebih hebat daripada manufacturing. Apa yang hebat? Most likely karakternya yang dibangun. Oleh karenanya saya believe bahwa pembangunan karakter itu yang utama. Tetapi agar saya tidak terlalu ngalu, saya umumkan a competence centric company. Agak susah Pak ya pertanyaannya, tapi Bapak nanti akan bisa memahaminya. Harus kursus private ini Pak. Bapak Ibu sekalian, tepuk tangan buat Pak Arif Yahya. Oke, sebelum saya menyerahkan ini ke Pak Arif Yahya, kesimpulan yang singkatnya. Kita tadi lihat Pak Arif Yahya bilang bahwa ada namanya competence. Coba kita lihat deh. Competence, competitor, competitive, competency, competitive advantage. Semua kata dasarnya sama, compete. Kalau kita nggak punya competence, nggak bisa compete Pak Arif. Seperti yang mungkin Pak Arif ingin sampaikan tadi. Kemudian kedua kita ingat tadi, affordability plus irresistible. Udah ada dua ini, udah deh. Gaspol, udah nggak ada yang salah pan, susah. Dan yang terakhir, yang paling penting tadi adalah apa? Go beyond sampai kita ada satu plus lagi atau apa? A good character of a company. Karakter dari company dan orang-orang dalam company itu. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Pak Arif ini adalah dari kita. Terima kasih sudah sharing dengan kita. Dan Bapak Ibu beli bukunya ya, ini yang di sini ya. Coba tolong dilihat benar-benar nih bukunya. Nah ini dia bukunya. Ya, ada di luar, silakan. Pak Arif.
Sekali lagi, ini ya ada di luar, sudah beredar, dan harus dibaca buat weekend ini. Terima kasih Pak Arif Yahya, Dirut Telkom Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kita akan break sejenak, dan kita akan kembali lagi, bukan kembali, kita langsung ada di ruangan ini nanti pukul 12.45 untuk sesi Lessons from Mark Plus Inc. Dan pada pukul 14 akan dilangsungkan sesi Expert Panels. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal pilih